Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lu Ayu Widari. NIM 2020141009. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi psikoanalisis dari Erikson. Sebelum saya menjelaskan materi lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Erikson. Siapa sih Erikson itu? Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Erikson menjadi guru pada sekolah yang dikelola Dorothy Burlingham, teman Anna Freud yang direkomendasikan oleh Peter Bilos pada usia 25 tahun. Nah, pada tahun 1927 sampai 1933, Erikson belajar sebagai Chief Analyst di Vienna Psychoanalytic Institute bersama Anna Freud dan menikahi Joan Serson pada tahun 1930 serta memiliki 3 orang anak. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan konsep materi dari Erikson. Adapun ego, kreatif ego adalah ego yang dapat menemukan pemecahan kreativitas atas masalah baru pada setiap tahap kehidupan. Adapun bagian-bagiannya yaitu 1. Faktualisasi adalah kumpulan sumber data dan fakta serta metode yang dapat dicocokkan atau diverifikasi dengan metode yang sedang digunakan pada suatu peristiwa. Dalam hal ini, ego berisikan kumpulan hasil interaksi individu dengan lingkungannya yang dikemas dalam bentuk data atau fakta. Nah, yang kedua yaitu universalitas dimensi, yang mirip dengan prinsip realita yang dikemukakan oleh Freud. Dimensi ini berkaitan dengan sense of reality, yang menggabungkan pandangan semesta atau alam dengan sesuatu yang dianggap konkret atau persis. Nah, yang ketiga yaitu aktualitas, adalah metode baru yang digunakan oleh individu untuk berhubungan dengan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, ego merupakan realitas masa kini yang berusaha mengembangkan cara untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi menjadi lebih efektif, progresif, dan prospektif. Nah, menurut Erikson sendiri, ego sebagian bersifat tersadar, mengorganisir dan mensintesa pengalaman sekarang dengan pengalaman diri dari masa lalu, dengan diri manusia yang akan datang. Dia mengemukakan 3 aspek ego. Dari teori ego dari Erikson yang dapat dipandang sebagai pengembangan diri, teori perkembangan seksual intelektual narkotik. Di sini ada ciri-ciri khas psikologi ego dari Erikson, yaitu 1. Erikson menekankan kesadaran individu untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh sosial. Pusat perhatian psikologi ego adalah kemasakan ego yang sehat, alih-alih konflik, salah sesuai, yang neurotik. Nah, yang kedua yaitu Erikson berusaha mengembangkan teori insting dari Freud dengan menambahkan konsep epigenetik kepribadian. Nah, yang ketiga secara eksplisit mengemukakan bahwa motif mungkin berasal dari impuls ID yang tak sadar. Namun motif itu bisa membebaskan diri dari ID seperti individu meninggalkan peran sosial di masa lalunya. Fungsi ego dalam pemecahan masalah, persepsi, identitas ego, dan dasar-dasar kepercayaan bebas dari ID, membangun sistem kerja sendiri yang terlepas dari sistem kerja ID. Dan yang terakhir yaitu Erikson menganggap ego sebagai sumber kesadaran diri. Maksudnya, selama menyesuaikan diri dengan realita, ego mengembangkan perasaan berkelanjutan diri dengan masa lalu dan masa yang akan datang.